Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya berasal dari PD Jaya. Saya salah satu taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dengan program studi budidaya ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha ikan lele di kolam terpal. Lele merupakan salah satu jenis ikan yang diintroduksi ke Indonesia dari mancanegara. Ikan ini merupakan kawin silang antara lele asli Taiwan dengan lele Afrika. Jadi berdasarkan hal yang saya bahas di atas, pengurusan dan membahas pembudidayaan ikan lele. Alasannya adalah budidaya ikan lele sangatlah mudah dan tidak memerlukan banyak biaya dan tidak membutuhkan waktu yang lebih banyak. Juga waktunya cukup pendek sehingga lele dapat dipanen 3 sampai 4 bulan dalam sekali. Dalam budidaya ikan lele ini kita mempunyai 4 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah cara membuat kolam yang baik. Cara membuat kolam yang baik, kita ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis ikan dan ukuran ikan yang kita budidayakan dalam terpal tersebut. Karena kita membudidayakan dalam terpal tersebut bisa jadi dari benih, pendidiran, dan pembesaran. Yang kedua, kita harus mengetahui dasar kolam dan harus sama dengan permukaannya. Yang ketiga, kekuatan terhadap terpal tersebut agar bisa menampung ikan di kolam secara maksimal. Yang keempat, kita harus membuat saluran pemasukan pengeluaran. Contohnya kayak gini. Kita harus membuat saluran pemasukan untuk pergantian air dan saluran pembuangan untuk pembuangan air. Kita masukkan air yang baru dan kita mengeluarkan air yang lama agar supaya ikan tersebut tenang dalam kolam. Yang kedua, masalah yang kedua, kita harus merawat lele tersebut dengan baik. Pada umur 1 sampai 4 hari merupakan disitulah umur lele yang sangat rawan dalam pemeliharaan. Disebabkan kenapa? Karena di situ lele yang banyak kematian membuat lele tersebut tidak tenang dalam kolam. Dan memasuki umur 5 sampai 15 hari, kita di sini harus mengasihkan pakan yang berupa cacing sutra. Disebabkan kenapa? Karena pada umur 5 sampai 15 hari tersebut, kuning telur itu sudah mulai habis. Dan memasuki umur sampai 15 sampai 25 hari, di sini kita sudah bisa memberikan pakan kepada lele tersebut berupa pelet yang berbentuk serbuk. Cara pemberian pakannya tersebut, kita harus mengasihkan 4 kali dalam sehari. Dan memasuki umur 25 sampai 30 hari, di situ kita sudah bisa mengasihkan pakan yang berupa pelet kecil yang dengan ukuran pelet F1000 sebanyak 3 kali dalam sehari. Tujuan dari penelitian saya di sini, yang pertama saya akan membahas tentang memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan kolam yang lebih baik. Yang kedua, memperluas pengetahuan tentang cara-cara merawat dan memelihara ikan lele. Yang ketiga, menginformasikan tata cara pencegahan agar ikan lele tidak mudah terkena penyakit. Yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Di sini saya akan membahaskan tentang manfaat penelitian saya. Manfaat dari penelitian yang dapat diambil adalah beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui
lebih luas bagaimana cara mengambil atau cara penelitian data yang baik. Yang kedua, dapat menjadi acuan agar dapat menjadi seorang penelitian yang berprofesional di bidang karya tulis ilmiah. Yang ketiga, terjadinya kerjasama secara langsung antara pihak manajemen dan pihak penelitian dalam melaksanakan wawancara. Yang keempat, dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berpengalaman dan berprofesional. Yang kelima, meningkatkan ilmu penelitian dan pengetahuan dan juga pengalaman seputar dunia penulisan, riset, dan karya ilmiah. Dari analisis saya tadi, analisis kelayakan usaha ikan lele di kolam terpal bisa kita perbuat dimanapun kita berada dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membudidayakan ikan lele yang sangat mudah di dalam terpal. Membudidayakan ikan lele di dalam terpal bisa di mana saja. Misalnya kita membuat terpal di depan rumah agar bisa kita kontrol dengan baik dan mudah. Misalnya kita membuat sebuah kolam di depan rumah dan kita taruh terpal dalam 1 meter, itu bisa menghasilkan, bisa kita budidayakan 100 kali 1. Misalnya itu gini, misalnya dalam 1 meter itu bisa kita tebar lele 100 ekor. Dimanapun kita bisa kita budidayakan, dan lele itu sangat mudah kita dapatkan benihnya. Demikian analisis kelayakan usaha ikan lele di kolam terpal yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.